Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hikmah Rukun Islam. Yang pertama, pengertian rukun Islam. Rukun Islam adalah pokok-pokok utama ajaran Islam. Kita semua sebagai manusia yang beragama Islam harus berpegang teguh kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, yakni ajaran Islam. Dengan berpegang teguh kepada ajaran agama Allah, maka hidup kita akan selamat dunia akhirat. Sebagai seorang muslim, kita wajib melaksanakan perintahnya agar hidup di dunia maupun di akhirat mendapat kebahagiaan dan keberuntungan. Seseorang dikatakan sebagai seorang muslim atau tidak dapat ditentukan melalui beberapa indikator, di mana indikator tersebut diwujudkan dalam 5 amalan utama dalam ajaran Islam. 5 amalan utama tersebut dikenal dengan rukun Islam. Jadi, bila Anda ingin dikatakan sebagai seorang muslim yang sesungguhnya, maka Anda harus mengamalkan rukun Islam. Terdapat beberapa hadis yang menyebutkan tentang rukun Islam, di antaranya adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, agama Islam berdiri atas 5 dasar utama, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan dari kawan-kawan. Di sini pada bagian B ada rukun Islam dan hikmahnya. Langsung saja, yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah merupakan kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, diwujudkan dengan bentuk keimanan dan syahadat dan dengan merasakan dan menjiwainya. Jadi, internalisasi syahadat adalah sebuah proses atau cara menanamkan nilai-nilai syahadat yang menentukan tingkah laku yang diinginkan sesuai dengan tuntunan agama. Hikmah dari mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah dengan meyakini benar-benar dan mengamalkannya, maka seseorang akan cenderung mempunyai pikiran yang positif. Hal ini dikarenakan berpikir positif merupakan salah satu perilaku yang dianjurkan dalam Islam dan ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rukun Islam yang kedua mendirikan salat. Salat yang wajib ada 5, yaitu salat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Hikmah dari adanya salat menurut Hasbi As-Siddiqi adalah pendidik para manusia berorganisasi, mengutamakan peraturan dan membiasakan rajin dan tangkas. Sehubungan dengan hal ini, Qadri Abdul Azizi berpendapat bahwa dari aspek keteraturan pelaksanaan, salat dapat membentuk pribadi disiplin dan mampu mewujudkan etika penghargaan waktu. Rukun Islam yang ketiga mengerjakan puasa di bulan Ramadan. Hal ini tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa dan diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Sedangkan hikmah dari adanya puasa Ramadan adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, latihan untuk mengontrol hawa nafsu, berusaha mengubah diri menjadi lebih baik, ikut merasakan penderitaan orang yang tidak mampu, yang terakhir baik bagi kesehatan jasmani. Yang keempat ada rukun Islam mengeluarkan zakat. Zakat merupakan kewajiban yang harus dijalankan setiap muslim. Zakat sendiri berasal dari kata dasar masdar atau zakah yang berarti tumbuh dan berkah, bersih dan baik. Sesuatu itu zakah berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang itu zakah berarti orang itu baik. Jadi di sini kewajiban atau kefarduan dari zakat itu
jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan sosial. Hikmah adanya zakat ada bagi penerima dan pemberi. Sedangkan untuk pemberi mensucikan jiwa dari sifat kikir, merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Yang C ada mengembangkan kekayaan batin. Sedangkan hikmah bagi si penerima adalah membebaskan si penerima dari kebutuhannya, maksudnya tercukupinya kebutuhannya sehari-hari. Yang B menghilangkan sifat benci dan dengki. Terakhir, rukun Islam yang kelima, naik haji bila mampu. Haji atau al-hajj secara bahasa berarti al-qasd, yaitu pergi ke atau bermaksud menyengaja. Sedangkan menurut istilah syariah, al-hajj ialah menyengaja atau pergi ke Ka'bah untuk melaksanakan amalan-amalan tertentu atau menziarahi tempat tertentu pada waktu tertentu dengan amalan tertentu. Sedangkan untuk hal-hal yang dilakukan dalam haji itu, Anda bisa merujuk kepada bisa dari kitab haji atau apapun itu. Saya tidak menjelaskan panjang lebar. Sedangkan untuk hikmah haji adalah pertama menjadi tamu Allah, yaitu Ka'bah. Yang kedua mendapatkan tarbiyah langsung dari Allah. Yang ketiga membersihkan dosa. Yang keempat memperteguh iman. Yang kelima ikhtibar dari peristiwa orang-orang saleh. Yang keenam merasa bayangan padang mahsyar. Yang ketujuh syiar perpaduan umat Islam. Yang C ada makna dua kalimat syahadat. Dua kalimat syahadat atau syahadatain merupakan kunci pembuka seorang yang ingin masuk agama Islam, sekaligus merupakan rukun pertama dari arkanul Islam yang 5. Sesungguhnya mengandung makna tersendiri, yang mana dengan mengikrarkan kalimat syahadat yang pertama, seorang telah berjanji dengan sepenuh hati bahwa ia hanya akan melakukan pengabdian sekaligus memohon pertolongan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak kepada selainnya. Dalam pandangan muslim dan mukmin yang bertauhid, semua manusia itu sama, mungkin benar, mungkin salah. Karena itu sangatlah ganjil dan aneh serta bertentangan dengan pernyataan syahadatnya yang pertama, apabila ada seorang muslim mengaku bertauhid tetapi mensyakralkan pemimpinnya. Jangankan benar, salah pun selalu dianggap benar, seolah-olah pemimpin itu suci dan maksum, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan melakukan kesalahan. Padahal yang maksum itu hanyalah para rasul dan nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ittiba atau mengikuti dengan sungguh-sungguh kepada Rasulullah SAW, yang mana dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 31, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintai dan mengampuni dosa-dosamu, dan Allah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Demikianlah pembahasan dari saya, semoga ada manfaat. Saya kembalikan pada kawan-kawan. D. Lafal syahadat yang benar. Secara sederhana, arti syahadat adalah kesaksian dan pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti syahadat ini ada pemaknaan yang perlu diketahui umat Islam. Syahadat adalah kalimat tauhid yang menjadi pondasi pertama seorang muslim. Iqrar syahadat membuat seorang muslim bersedia menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, tidak sekedar pengucapan. Bersyahadat membuat seorang harus melakukan kesaksian dan pengakuan tersebut dengan perbuatan yang nyata. Berdasarkan arti syahadat, maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauhi larangannya dan mengikuti sunnah Rasulullah SAW perlu dilakukan. Pernyataan kalimat syahadat dengan lisan paling tidak diucapkan 1 kali seumur hidup sebagai pernyataan awal bagi pemeluk agama Islam. Rukun iman yang paling fundamental yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keesaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut dengan tauhid.
Selanjutnya yaitu pemaparan makalah yang bagian E, upaya keseharian untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan iman. Supaya iman yang ada pada diri manusia bisa bertahan, bahkan bisa meningkat, maka iman yang ada pada diri manusia harus selalu diperbaharui. Di sini ada beberapa cara untuk selalu memperbaharui iman, antara lain: 1. Menyimak ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai cahaya dan petunjuk, juga sebagai obat hati manusia. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surah Al-Isra ayat 82. Yang kedua yaitu merasakan keagungan Allah, seperti yang digambarkan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah banyak sekali mengungkap keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang ketika dihadapkan dengan keagungan Allah, hatinya akan bergetar dan jiwanya akan tunduk, kekhusyukan akan hadir mengisi isi relung hatinya. Yang ketiga, memperbanyak amal soleh. Banyak beramal soleh akan menguatkan iman manusia. Jika ia terus-menerus berbuat amal soleh, Allah akan mencintainya. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasulullah SAW menerangkan bahwa Allah Ta'ala berfirman, "Hambaku senantiasa bertakarub kepadaku dengan mengerjakan nafilah sehingga aku mencintainya." Sahih Bukhari nomor 6137. Yang keempat, menghadirkan perasaan takut mati dalam keadaan yang buruk, yaitu su'ul khatimah. Rasa takut ini mendorong kita taat dan senantiasa menjaga iman kita. Penyebab kita su'ul khatimah adalah lemahnya iman, menenggelamkan diri kita ke dalam jurang kedurhakaan, sehingga ketika nyawa kita dicabut oleh malaikat Israel, lidah kita tak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang kelima, memperbanyak mengingat kematian. Mengingat-ingat mati bisa mendorong kita untuk menghindari diri dari berbuat durhaka kepada Allah dan dapat melunakkan hati yang keras. Karena itu Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita, kunjungilah orang sakit dan iringilah di jenazah, niscaya kamu akan mengingatkanmu terhadap hari kiamat. Sahih Al-Jami'. Yang keenam, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau zikir. Melalaikan mengingat Allah adalah kematian hati. Tubuh kita adalah kuburan sebelum kita terbujur di kubur. Ruh kita terpenjara, tidak bisa kembali. Karena itu orang yang ingin mengobati imannya yang lemah harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingatlah Rabbmu jika kamu lupa. Surah Al-Kahfi ayat 24. Dan lagi ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Yang ketujuh, memperbanyak munajat kepada Allah dan pasrah kepadanya. Seseorang selagi banyak pasrah dan tunduk, niscaya akan lebih dekat kepada Allah. Sabda Rasulullah SAW, saat seseorang paling dekat dengan Rabbnya ialah ketika ia dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah doa. Hadis riwayat Muslim. Yang kedelapan, bersikap tawadhu. Rasulullah SAW juga berkata, barang siapa menanggalkan pakaian karena merendahkan diri kepada Allah, padahal dia mampu mengenakannya, maka Allah memanggilnya pada hari kiamat bersama para pemimpin makhluk, sehingga dia diberi kebebasan memilih di antara pakaian-pakaian iman mana yang dikehendaki untuk dikenakannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang kesembilan, memperbanyak amalan hati. Hati akan hidup jika ada rasa mencintai Allah, takut kepadanya, berharap bertemu dengannya, pada baik sangka dan ridha dengan semua takdir yang ditetapkannya. Hati juga penuh dengan iman jika diisi dengan perasaan syukur dan taubat kepadanya. Amalan-amalan hati seperti itu akan menghadirkan rasa khusyuk, zuhud dan wara' dan mawas diri. Inilah yang disebut dengan halawah iman atau manisnya iman. Yang ke-10, sering menghitung amalan dan kualitas iman diri sendiri. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari kiamat. Surah Al-Hasyr ayat 18. Sejalan dengan ini, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berwasiat. Kata beliau, hisablah dirimu sekalian sebelum kamu dihisab. Selagi waktu kita masih longgar, hitung-hitunglah bekal kita untuk hari akhirat. Apakah sudah cukup untuk mendapat ampunan dan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sungguh ini sarana yang efektif untuk memperbaharui iman yang ada pada dalam diri manusia. Yang ke-11 yaitu berdoa kepada Allah.
agar diberi ketetapan iman. Doa adalah kekuatan yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang hamba. Rasulullah SAW berwasiat, iman itu dijadikan di dalam diri salah seorang di antara kamu bagaikan pakaian yang dijadikan, maka memohonlah kepada Allah agar dia memperbaharui iman di dalam hatimu. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.